Cerita dimulai memperlihatkan aktris cantik bernama Cha Muhi. Dia tampak kelelahan dan kesal karena sepatu yang dipakai kurang sesuai. Saat ditanya ke manajernya sepatu itu ternyata pinjaman. Cha Muhi diingatkan untuk berhati-hati jangan sampai sepatunya rusak. Cha Muhi dengan profesional melanjutkan perjalanannya ke tujuan utamanya. Di sana mereka sedang syuting hari terakhir untuk acara variety show bertema Traveler Romance. Cha Muhi sedang asik menikmati pemandangan di depannya, namun tiba-tiba terdengar suara pria yang menyuruh Cha Muhi untuk menjauh dan jangan bersandar. Dia bernama Jo Ho Jin, seorang translator yang pandai beberapa bahasa. Cha Muhi merasa tersipu dan bertanya, "Apakah kamu mengkhawatirkan aku? Takut aku tertiup angin?" Namun Jo Ho Jin menegaskan dia hanya menerjemahkan papan peringatan di depannya. Syuting dimulai. Peran utama pria menghampiri Cha Muhi. Tampak keduanya menikmati pemandangan di kastil tua. Di tengah itu, tiba-tiba Hiro mengatakan, "Cantik sekali, ingin kulihat terus." Cha Muhi membalasnya, dia juga ingin melihat terus pemandangan yang sangat cantik ini. Hiro menjelaskan bahwa ia ingin terus melihat Cha Muhi yang begitu cantik. Dia mengungkapkan perasaan cintanya kepada Muhi. Tidak hanya Cha Muhi yang terkejut, Ho Jin juga tampak ikut terkejut mengetahui perkataan Hiro. Scene kemudian beralih ke setahun lalu di Jepang. Tampak Jo Ho Jin yang sedang menjadi translator di sebuah acara seorang penulis yang ia kenal baik. Di sana keduanya bertemu. Cha Muhi terlihat mengikuti tutorial untuk naik kereta di Jepang. Tanpa mereka sadari, Cha Muhi dan Ho Jo Jin berada di kereta yang sama. Di saat itu diperlihatkan Ho Jo Jin teringat bayangan masa lalunya bersama seorang wanita. Sedangkan Cha Muhi tampak sedang sedih dan galau. Cha Muhi sampai di sebuah restoran. Ia seperti sesang mencari seseorang pemilik kedai bernama Momo Chan. Tiba-tiba Jo Ho Jin duduk di sebelah Cha Muhi sambil melihat-lihat menu. Cha Muhi yang tidak tahu bahwa sebelahnya orang Korea dia berbicara sambil mengumpat bahwa dia mencari laki-laki yang menghilang demi hidup bersama dengan seorang wanita pemilik kedai Momo-chan. Cha Muhi terkejut mendengar notifikasi Kakao Talk dari handphone pria di sebelahnya. Ternyata dia paham semua apa yang ia katakan tadi. Cha Muhi berkata, "Kau menguping kan?" sambil dari Tiongkok. Jo Ho Jin membalas bahwa ia tidak pernah berpura-pura dari Tiongkok. Namun Muhi membantah, "Kau berpura-pura membaca panduan Mandarin agar terlihat orang Tiongkok kan?" Jo Ho Jin pun menjelaskan, dia tidak hanya membaca panduan Tiongkok, tapi juga Inggris, Prancis, dan Italia pun ia baca. Muhi yang tidak percaya mengatakan bahwa itu mustahil, "Apakah kau Pabago?" Hal itu langsung dibuktikan Jo Ho Jin, seorang anak jatuh karena alergi. Jo Ho Jin yang bisa berbahasa Italia langsung membantunya dan menghubungi ambulan untuk segera ditangani. Cha Muhi yang melihatnya merespon akan menjaga tas Jo Ho Jin sampai ia kembali. Mengetahui Jo Ho Jin bisa banyak bahasa, Cha Muhi berusaha meminta bantuan Jo Ho Jin untuk membantunya untuk mencari pria yang meninggalkannya. Jo Ho Jin akhirnya mau membantu, namun dia tidak akan menerjemahkan umpatannya. Namun saat ditanyakan seorang pria bernama Kim Yoo Jin tidak ada di sana. Cha Muhi tidak percaya dan merasa ditipu. Wanita itu kemudian memanggilkan pacar Kim Yoo Jin. Cha Muhi kaget ternyata wanita yang di hadapannya bukan pacarnya. Cha Muhi tambah terkejut lagi saat melihat seperang wanita yang katanya pacar Kim Yoo Jin sedang hamil besar. Merasa tak percaya, ia menanyakan sudah berapa bulan kehamilannya. Keiko menjawab ia sudah berusia 7 bulan, padahal Cha Muhi baru putus 3 bulan lalu. Cha Muhi mengumpat dan langsung pergi karena merasa sangat marah. Namun Keiko menahan Jo Ho Jin dan meminta untuk menyampaikan kepada Cha Muhi bahwa anak yang dikandungnya bukanlah anak Kim Yoo Jin, tetapi anak dari mantan pacarnya. Kalau Cha Muhi mau, ambillah Kim Yoo Jin kembali. Merasa tersinggung, Cha Muhi kemudian mengajak Jo Ho Jin untuk menemui wanita itu lagi. Namun Jo Ho Jin menolak dan menyuruh Cha Muhi untuk berhenti saja, karena jika dilanjutkan ia akan menjadi orang jahat. Sedangkan Jo Ho Jin tidak mau menerjemahkan umpatan atau perbuatan jahat. Cha Muhi membela diri, ia mengatakan, "Kenapa kamu menilai aku orang jahat? Padahal aku berpikir cinta mereka baik." Cha Muhi menjelaskan pacarnya memutuskan dia sepihak sebelumnya, dia pernah begini, jadi ia selalu menunggunya. Tapi 3 bulan kemudian, dia mengunggah foto dan menuliskan hidup baru, karena itu aku mencarinya. Jo Ho Jin bersedia kembali untuk membantu Cha Muhi. Di sana Cha Muhi ingin bertanya beberapa hal. Dia bertanya saat mereka berpacaran, terkadang Kim Yoo Jin menghilang tanpa kabar selama seminggu hingga 2 bulan lebih.
Apakah di saat itu Kim Yujin bersamamu? Keiko diam mengiyakan. Keiko kemudian menjelaskan bahwa Yujin menghibur dan menolong situasi sulit Keiko. Chamuhi merasa marah dan bilang bahwa Keiko memikat Yujin lewat rasa kasihan dan pengemis cinta Yujin. Jo Hojin tidak menerjemahkannya dan mengatakan, "Bukankah kamu ingin terlihat bermartabat? Aku tidak akan menerjemahkan itu." Dia tidak akan menerjemahkan umpatannya. Sebagai gantinya Cha akan mengucapkan selamat. Muhi kemudian berkata, "Meski kau mendapatkan cinta dari kemalangan, berbahagialah." Tampaknya Keiko paham dengan umpatan dan omongan Chamuhi. Belum sempat Jo Hojin menerjemahkan, Keiko menjelaskan sebenarnya sejak Yujin belajar di Jepang dia adalah pacar Keiko. Namun hatinya sempat direbut oleh wanita lain. Wanita itu ditinggalkan keluarganya tidak punya siapa-siapa seperti tokoh wanita yang menyedihkan. Yujin tidak bisa meninggalkannya. Wanita yang mendapatkan cinta dari kemalangan. Muhi kebingungan karena Jo Hojin tidak menerjemahkannya. Keiko mengatakan bahwa wanita itu adalah kamu Muhi. Meski sadar dikhianati dia tetap jauh-jauh ke sini. Wanita itu pasti sangat kesepian sampai dia membuang harga dirinya. Cha Muhi sadar kata-kata Keiko sangat menyakitkan hingga ia ingin mengeluarkan air mata. Untungnya Jo Hojin mendekap Cha Muhi dan membiarkannya menangis di pundaknya. Jo Hojin membalas Keiko menjelaskan bahwa Cha Muhi tidak berniat datang ke sini. Dia dan Cha Muhi pergi bersama berlibur dan mampir untuk menyapa. Jo Hojin menyerahkan kadonya kepada Keiko agar Keiko percaya. Mereka pun akhirnya pergi meninggalkan Keiko. Cha Muhi sangat berterima kasih kepada Jo Hojin dan menawarkan untuk mentraktirnya. Jo Hojin merasa tidak perlu. Keduanya pun berpisah dan saling mengucapkan selamat tinggal. Usai membeli makanan, di tengah perjalanan Chamuhi mendapatkan telepon, tapi ternyata itu adalah handphone Jo Hojin yang masih terbawa olehnya. Ia kemudian bergegas menghampiri Jo Hojin dan memberikan telepon kepada Jo Hojin. Ternyata itu adalah telepon dari orang-orang asing yang ia tolong di restoran tadi. Orang itu menawarkan hadiah kepada Jo Hojin sebagai ucapan terima kasih. Jo Hojin langsung menolaknya. Namun, mereka sudah membuat reservasi makan malam untuk 2 orang dewasa dan sudah membayarnya lunas. Kemudian meminta Ho Jo-jin untuk datang dengan wanita yang menjawab teleponnya tadi. Jo Ho-jin pun akhirnya bersedia dan mengajak Cha Muhi untuk makan malam bersamanya. Cha Muhi dengan bersemangat bersedia makan malam bersama Jo Ho-jin. Muhi menawarkan apa perlu naik taksi sekarang, namun reservasinya masih jam 7 malam. Ho Jo-jin mengajak Muhi berjalan bersama sambil bertamasya menunggu hingga makan malam tiba. Saat bertamasya Cha Muhi menjelaskan bahwa dia seorang aktris, namun dia tidak terlalu terkenal, bahkan hanya muncul beberapa menit di drama yang ia bintangi. Ho Jo-jin menyemangati Cha Muhi dan berkata, laki-laki yang mencintai wanita malang sudah tidak ada berarti, mulai sekarang hanya kebahagiaan yang akan datang. Itu membuat Muhi merasa terhibur. Scene kemudian beralih memperlihatkan seorang wanita yang sedang memotret sebuah pulau. Dia bernama Shin Ji-sun, seorang wanita yang pernah memiliki masa lalu dengan Jo Ho-jin. Tanpa Jo Hee-jun sadari, Cha Muhi memotret Jo Hee-jun yang sedang memandangi pulau dan menguploadnya ke Instagram. Muhi kemudian menanyakan Instagram Jo Hee-jun. Ia memperlihatkan pengikutnya hampir 10.000, berharap Jo Hee-jun mau saling mengikuti di Instagram agar pengikutnya bertambah. Jo Hee-jun mempertimbangkannya karena ia merasa terbebani jika diikuti selebritas, padahal Cha Muhi selebritas yang tidak begitu besar. Jo Hee-jun berkata, siapa tahu suatu saat nanti kamu akan meledak dan diikuti 10 juta pengikut. Orang-orang jadi penasaran dengan akunku. Penolakan itu justru membuat Cha Muhi merasa senang. Di sana Cha Muhi bertanya apakah Jo Ho-jin pernah ke sini, mengapa ia begitu paham tempat ini. Jo Ho-jin menjawab bahwa ia pernah ke sini dengan seseorang. Seseorang itu juga meminta pulau itu sebagai hadiah ulang tahun, dan kebetulan hari ini adalah ulang tahunnya, jadi Jo Ho-jin datang ke pulau ini. Cha Muhi menafsirkan bahwa meminta pulau untuk hadiah ulang tahun berarti ia ingin datang bersama saat ulang tahunnya. Itu adalah pernyataan cinta. Cha Muhi meminta Jo Ho-jin untuk menceritakan kisahnya karena mereka tidak akan bertemu lagi, jadi tidak akan merasa malu. Jo Ho-jin akhirnya melanjutkan ceritanya. Setelah wanita itu mengatakan cinta dengan halus, Jo Ho-jin pura-pura tidak mengerti dan menolak wanita itu dengan kepolosannya. Hari ini ulang tahunnya dan sudah ada seseorang yang merayakan bersamanya. Mereka kemudian bergegas ke restoran dengan bantuan maps di handphonenya.
Tampaknya Jo Hojin kesulitan menemukan tempatnya. Cha Moo-hee yang begitu lelah tertinggal langkah oleh Jo Hojin. Mereka terhadang lintasan rel kereta api yang akan melintas. Cha Moo-hee merasa restorannya berada jalan belakangnya. Namun Jo Hojin berpendapat berbeda. Mereka pun taruhan rute, dan jika Jo Hojin kalah, maka ia harus mengikuti Instagram Cha Moo-hee. Cha Moo-hee kemudian berlari ke belakang menanyakan tempat ke sekelompok pemain baseball. Dan ternyata benar restoran ada di arah Cha Moo-hee kira. Namun Jo Hojin mendapatkan telepon dari kakaknya menanyakan apakah Jo Hojin bertemu Shin Ji-sun karena tampaknya Shin Ji-sun berada di Jepang. Jo Hojin memberitahu Cha Moo-hee bahwa orang yang berulang tahun yang ia ceritakan tadi ada di pulau itu. Cha Moo-hee kemudian menyuruh Jo Hojin untuk menemuinya. Ia berkata, "Kesempatanmu, Datanf, kalau dilewatkan, kau akan sendirian di sini lagi." Kereta melintas dan Jo Hojin terlihat sudah pergi menemui wanita itu. Sayangnya, Cha Moo-hee tidak sempat meminta kontak Jo Hee-jun. Jo Hee-jun berlari ke pulau itu, terlihat Shin Ji-sun juga seperti menunggu seseorang. Sayangnya Jo Hee-jun tidak berhasil menemui Shin Ji-sun. Shin kemudian beralih memperlihatkan adegan Cha Moo-hee yang berperan sebagai psikopat bernama Darami. Ini adalah film pertama Moo-hee di mana ia mendapat pemeran utama di film ini. Cha Moo-hee tidak menyangka bahwa adegannya akan terlalu brutal dibanding dengan naskahnya. Manajer Cha Moo-hee ragu kepada sutradara. Ia melihat beberapa kali sutradara berdebat dengan peran pengganti. Tak lama setelah itu terlihat perdebatan antar kru. Sutradara meminta dipercepat agar scene terakhir bisa cepat dibuat dan segera menyelesaikan syutingnya. Cha Moo-hee menjalankan adegan berbahaya karena ada kendala dari pemeran pengganti. Sang sutradara merasa berterima kasih karena Cha Moo-hee mau memenuhinya dan berjanji akan melakukan adegannya sekali saja. Para kru bersiap dan syuting pun dimulai. Adegan berjalan lancar, namun di tengah itu tiba-tiba tali yang menopang Cha Moo-hee terputus. Cha Moo-hee jatuh dengan kembang api festival di atasnya. Ia mengira bahwa ini hari terakhirnya sebelum ia menutup mata. Seorang dokter memanggil Cha Moo-hee. Ia akhirnya bangun setelah koma selama beberapa bulan. Dunia entertain ramai membirakan Cha Moo-hee, seorang aktris terkenal yang berperan sebagai Dorami, telah bangun dari komanya. Tampaknya Cha Moo-hee juga kebingungan karena dunianya berubah saat ia membuka mata. Jo Hojin tersenyum melihat berita Cha Moo-hee yang telah sadar.